Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridono Olivan, NPM 20081010003, kelas algoritma A081 Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait algoritma, yaitu yang pertama pengantar algoritma, yang kedua flowchart dan pseudocode, yang ketiga teknik percabangan, yang keempat teknik perulangan. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian suatu masalah yang disusun secara sistematis. Kata logis di sini berarti benar sesuai dengan logika manusia. Untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah-langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan suatu masalah haruslah memberikan hasil yang benar. Selanjutnya yaitu asal-usul kata algoritma. Nah, pada video ini terlihat jelas foto seorang tokoh. Ia adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ia adalah seorang penulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah atau buku pemugaran dan pengurangan. Kata Al-Khwarizmi dibaca oleh orang barat menjadi algoritma. Kata algoritma berarti proses menghitung dengan angka Arab. Seseorang dikatakan algoris jika orang tersebut menggunakan angka Arab. Kata algoritma lambat laun menjadi algoritma disebabkan kata algoris sering dikelirukan dengan kata aritmatik, sehingga akhiran SM berubah menjadi akhiran THM atau dem. Kata algoritma diserap dalam bahasa Indonesia yaitu menjadi algoritma. Pada era sekarang ini, teknologi semakin berkembang dengan sangat pesat. Salah satunya adalah komputer. Komputer sudah menjadi kebutuhan untuk mendukung segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Nah, pada komputer ini, algoritma akan berperan penting dalam pelaksanaannya. Pada dasarnya, komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output. Yang pertama ada input. Yang kita ketahui dalam kehidupan kita, alat input terdiri dari keyboard, mouse, scanner, mic, dan lain-lain. Nah, alat input tersebut berfungsi sebagai media untuk memasukkan data ke dalam komputer. Yang kedua ada alat proses. Alat proses biasa kita sebut dengan prosesor. Prosesor ini adalah otaknya pada komputer atau laptop. Nah, prosesor ini berfungsi untuk melakukan pengolahan data untuk menjadi suatu informasi. Yang ketiga ada alat output. Alat output yang kita ketahui ada CRT atau monitor tabung, ada LCD, ada printer, ada sound, dan lain-lain. Alat output berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi hasil pengolahan data. Dalam menyelesaikan masalah dengan komputer, perlu merumuskan langkah-langkah penyelesaian masalah dalam sekumpulan instruksi. Sekumpulan instruksi yang dimengerti oleh komputer disebut dengan program. Program harus ditulis dalam suatu bahasa yang dimengerti oleh komputer, yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman dibedakan menjadi 2. Yang pertama, bahasa tingkat rendah atau low level language, yaitu bahasa yang berorientasi pada mesin. Yang kedua, ada bahasa tingkat tinggi atau high level language, bahasa yang berorientasi ke manusia atau seperti bahasa Inggris. Contohnya ada bahasa JavaScript, ada Python, ada bahasa C, C++, C#, dan lain-lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terdapat proses yang dapat dinyatakan dalam suatu algoritma. Misalkan, algoritma membuat secangkir kopi. Dalam membuat secangkir kopi, kita harus mempersiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama ada kopi, gula, dan air. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya, tuangkan kopi ke dalam cangkir. Nah, selanjutnya rebus air hingga matang. Selanjutnya, tuang air yang matang ke dalam secangkir kopi. Nah, jika kurang manis, maka tambahkan gula. Lalu aduk hingga merata dan dapat disajikan.
Lalu apa saja keuntungan algoritma? Keuntungan algoritma ada 3. Yang pertama, pembuatan atau penulisan algoritma tidak bergantung pada bahasa pemrograman manapun. Yang kedua, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Yang ketiga, apapun bahasa pemrogramannya, output yang dikeluarkan akan sama karena algoritmanya sama. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang flowchart dan pseudocode. Flowchart adalah gambar dalam bentuk diagram alir dari algoritma-algoritma dalam suatu program yang menyatakan arah alur program tersebut. Untuk pseudocode yaitu deklarasi yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Flowchart sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada flowchart sistem dan juga flowchart program. Flowchart system adalah urutan proses dalam sistem dengan menunjukkan alat media input, output, dan jenis media penyimpanan dalam proses pengolahan data. Flowchart program adalah urutan instruksi penyelesaian persoalan yang digambarkan dengan simbol-simbol tertentu. Nah, sudah jelas contoh dari flowchart system dan juga flowchart program. Dan juga sudah terdapat simbol serta fungsi dan namanya dalam tabel tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan contoh flowchart. Nah, contoh untuk flowchartnya saya mengambil dari pembuatan secangkir kopi yang tadi. Nah, bagaimana flowchartnya? Yang pertama ada mulai, berbentuk oval ya. Mulai itu tandanya oval dan juga selesai juga tandanya oval. Nah, yang selanjutnya yang berbentuk persegi panjang itu adalah untuk membaca data atau membaca perintah, yaitu perintahnya siapkan bahan dan juga rebus air. Nah, setelah itu yang berbentuk jajar genjang itu biasanya adalah input dan output. Nah, inputnya kita masukkan kopi, gula, dan air hangat ke dalam cangkir. Nah, setelah itu kita berikan instruksi lagi, yaitu aduk sampai rata. Nah, setelah itu kita sajikan. Nah, dalam bentuk jajar genjang pada sajikan itu artinya adalah output. Nah, seperti itu contoh flowchart. Untuk pembuatan flowchart biasanya ada beberapa software untuk membuat flowchart. Di antaranya ada Microsoft Visio maksudnya. Yang kedua ada Raptor. Biasanya saya menggunakan Raptor untuk mengoperasikan algoritma dalam bentuk diagram alir atau flowchart. Yang selanjutnya yaitu pseudocode. Pseudocode terdiri dari 2 kata, yaitu pseudo dan code. Pseudo adalah imitasi atau mirip atau menyerupai, sedangkan code adalah menunjukkan kode dari program. Sehingga pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program yang sebenarnya. Lalu bagaimana aturan penulisan pseudocode? Yang pertama, setiap algoritma akan selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu judul, kamus, dan algoritma. Yang kedua, pada setiap bagian tersebut, apabila akan dituliskan komentar mengenai setiap bagian tersebut, dituliskan di antara tanda kurung kurawal. Di sini saya akan memberikan contoh dari pseudocode, di mana saya mengambil contoh yaitu dengan judul Program Penentuan Pengambilan SKS. Selanjutnya ada deklarasi integer SKS. Lalu algoritmanya yaitu read SKS atau membaca yang diintegerkan yaitu SKS. Lalu perintahnya jika SKS lebih dari sama dengan 120 maka akan ditulis boleh mendaftar. Nah, jika tidak atau else maka akan tertulis tidak boleh mendaftar. Nah, itulah contoh dari pseudocode. Artinya pseudocode yaitu hampir mirip seperti bahasa pemrograman.
Yang selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu teknik percabangan atau biasa kita kenal dengan if else. Nah, teknik percabangan ini adalah suatu kondisi program akan memilih salah satu antara ya atau tidak, benar atau salah, kondisi terpenuhi atau kondisi tidak terpenuhi. Jadi, program tersebut akan memilih salah satu, yaitu ya atau tidak, kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Di sini saya telah menyediakan contoh dari flowchart dan pseudocode untuk menentukan bilangan ganjil atau genap. Nah, pada flowchart yaitu prosesnya masukkan bilangan, yaitu pada input. Yang kedua ada assignment, yaitu perintah dalam flowchart, di mana perintahnya adalah bilangan di mode 2 atau di modulo 2. Lalu di seleksinya, jika bilangan sama dengan 0, maka ia akan mengeksekusi ya, yaitu dia akan membaca bilangan adalah bilangan genap. Jika bilangan tidak sama dengan 0, maka yang dieksekusi adalah bilangan ganjil atau memilih tidak. Nah, untuk yang pseudocode sama, cara pengeksekusinya juga sama, yaitu yang pertama ada judul, ada deklarasi integernya bilangan, yang ketiga ada algoritma. Nah, input bilangan, jika bilangan di mode 2 sama dengan 0, maka tulis genap, jika tidak maka tulis ganjil, seperti itu. Yang selanjutnya ada macam-macam percabangan. Nah, di sini yang pertama ada if else else. Biasanya saya pernah menggunakan fungsi ini ketika saya ingin mengetahui jika user ingin menginput suatu angka, misalkan angka 1 sampai 12, yaitu jika user menginputkan angka 1, maka akan dimunculkan bulan, yaitu bulan Januari. Jadi angka 1 sampai 12 itu akan menampilkan yang namanya bulan. Jika user menginputkan angka 5, maka yang terpilih adalah fungsi yang akan memunculkan nama bulan, yaitu bulan Mei. Nah, untuk fungsi selanjutnya yaitu if, di mana kita biasanya menggunakan contohnya seperti ini. Jika saya menang juara, maka saya akan mendapatkan piala. Nah, selanjutnya, jika saya menang juara, maka saya akan mendapatkan piala dan juga sekaligus mendapatkan medali, seperti itu contohnya. Yang selanjutnya ada if else. Nah, if yang di tengah itu adalah anakan dari if yang di atas. Misalkan dalam suatu organisasi kita mengadakan suatu acara. Nah, jika yang pesertanya angkatan 2020, maka harga tiketnya sekian. Nah, dari angkatan 2020 itu dibagi menjadi perempuan dan laki-laki. Nah, ini sudah masuk ke dalam anakan dari if yang di atas, seperti itu. Itu beberapa contoh macam percabangan yang telah saya pelajari. Yang selanjutnya ada teknik perulangan atau biasa kita sebut dengan for. Teknik perulangan ini digunakan untuk program lebih efisien agar lebih memungkinkan pengguna dapat bekerja sesedikit mungkin dan komputer bekerja sebanyak mungkin. Yang
Yang selanjutnya ada struktur perulangan. Struktur perulangan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kondisi perulangan, yaitu ekspresi boolean yang harus terpenuhi untuk melaksanakan perulangan. Yang kedua ada badan atau body perulangan, yaitu bagian algoritma yang akan diulang. Yang ketiga ada inisialisasi, yaitu aksi yang dilakukan sebelum perulangan dilakukan pertama kali. Yang selanjutnya ada terminasi, yaitu aksi yang dilakukan setelah perulangan selesai dilaksanakan. Untuk konstruksi perulangan sendiri ada for, ada while, ada repeat. Nah, ketiganya ini adalah sama, namun memiliki struktur yang berbeda. Nah, perbedaannya itu hanya mencolok pada strukturnya saja, namun fungsinya adalah tetap sama, yaitu mengulang suatu perintah. Nah, di sini saya telah menyediakan contoh dari flowchart untuk menampilkan kata hello. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa perulangan adalah untuk memungkinkan manusia bekerja sesedikit mungkin. Nah, jadi dalam Raptor kita kenal dengan looping. Jadi kita tidak perlu memasukkan kata hello sebanyak 10 kali agar nanti dapat di-outputkan sebanyak 10 kali juga. Nah, jadi seefisien mungkin kita gunakan, yaitu menggunakan looping. Jadi kata hello jika masih mendapatkan 1, maka ia akan mengulangnya lagi sampai yang dibutuhkannya itu dibutuhkan 10. Tidak mungkin. Jadi kita tidak mungkin menginputkan kata hello sebanyak 10 kali. Jadi cukup menggunakan perulangan saja. Nah, selanjutnya saya menyediakan contoh dari bahasa pemrograman C++. Saya telah menyelesaikan tugas atau soal dari PDF, yaitu untuk mengurutkan angka. Jadi jika kita memasukkan satu angka, misalkan kita masukkan 4, jadi sistem itu akan mengulangnya sebanyak 4 kali. Jadi akan terdapat 1 kali, 2 kali, 3 sampai 3 kali, 4 sampai 4 kali, seperti itu. Baik, sekian video dari saya tentang algoritma. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam pembuatan video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.